Shalom, warga Benuas yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Memasuki minggu ketiga Prapaskah, kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja. Meskipun kita berada di rumah untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, serta merenungkan firman-Nya, Roh Kudus menjangkau kita di mana saja kita berada. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada minggu pagi hari ini terambil dari surat Yudas pasal 1 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-16. Tapi khususnya pada ayat yang ketiga, saya akan membacakan untuk kita demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sidang jemaat kekasih Tuhan, Allah menciptakan kita manusia sebagai makhluk yang sempurna, makhluk yang selalu dan senantiasa memuji, memuliakan, membesarkan nama-Nya. Karena kita berbeda dari makhluk yang lain, karena kita punya nilai-nilai, punya norma-norma, punya aturan-aturan yang kita taat dan setia kepada Tuhan sebagai Sang Pencipta kita. Oleh sebab itu ada dua kesadaran utama yang ada di dalam diri kita. Kesadaran pertama adalah bahwa kita hidup karena kuat kuasa dan kasih Tuhan secara vertikal. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Tapi terlepas daripada itu juga kita harus mengetahui bahwa kasih kita itu harus sama juga dengan kasih kepada sesama kita. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini adalah dasar iman dari orang percaya, kasih kepada Allah secara vertikal dan kasih kepada sesama. Oleh sebab itu dalam hubungan kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna, apapun yang terjadi dalam kehidupan dunia ini, baik itu sehat, sakit, derita, sengsara, penuh dengan berbagai macam masalah, penderitaan, tantangan, persoalan-persoalan hidup, musibah terus-menerus datang, tidak terlepas daripada jangkauan dan kuat kuasa kasih Tuhan. Semua berada di dalam jangkauan dan kuasa kasih Tuhan. Pertanyaannya bagi kita, bagaimana kita merespon itu semuanya? Kalau ada penderitaan, ada kesengsaraan, ada musibah, bahkan ada virus di sekitar kita, kita harus menghadapinya dengan taat dan setia kepada Tuhan. Tetapi kita juga harus mengetahui dengan sungguh-sungguh bahwa kasih kita, taat kita kepada Tuhan itu tidak terlepas dari kasih kita kepada sesama. Supaya apa yang kita imani sama dengan apa yang kita perbuat dalam kehidupan kita. Mari kita lihat di dalam ayat yang ketiga-A. Ayat yang ketiga mengatakan kepada kita demikian, saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku sungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama. Yudas memperingatkan jemaat Kristen pada saat itu untuk menjaga keselamatan bersama, bukan keselamatan orang per orang, bukan keselamatan pribadi-pribadi masing-masing. Kesucian diri sendiri, ketaatan diri sendiri, kesalehan diri sendiri, tidak sampai di situ. Tetapi mari masing-masing orang juga harus menjaga ketaatan dan kesetiaannya berhubungan dengan orang lain. Artinya begini, demikian Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kalau saya menjaga ketaatan dan kesetiaan diri saya juga harus taat dan setia dalam hubungan dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial, kita tidak lepas daripada hubungan keterkaitan dengan orang lain. Kita jangan mencari keselamatan diri sendiri saja.
kesenangan diri sendiri saja. Yang penting kan saya selamat, yang penting kan saya sehat. Tapi kita tidak menjaga keselamatan berdampak dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Keluarga kita, istri suami kita, orang tua kita, ataupun juga tetangga kita dan persekutuan kita. Oleh sebab itu dalam bacaan kita pada pagi hari ini, Yudas mengingatkan bahwa bahaya tentang ajaran sesat yang ada di tengah-tengah jemaat, yang mengajarkan hal-hal yang tidak benar, menjadi virus bagi jemaat, menjadi bahaya bagi jemaat. Mari dilihat sebagai virus dan bahaya bersama-sama, bukan bahaya untuk diri sendiri saja. Apa ajaran sesat yang diajarkan oleh para guru-guru palsu atau nabi-nabi palsu pada saat itu? Mereka mengajarkan bahwa perbuatan dosa itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, kalau berbuat salah, mencuri, membunuh, merampok, menipu, itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa tidak bisa dipertanggungjawabkan? Karena Allah Maha Tahu, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun. Jadi kalau saya berbuat hari ini berbuat dosa, besok saya mengaku dosa lagi dalam pertobatan, selesai. Kalau saya mencuri, besok saya mengaku dosa mencuri, lalu Allah mengampuni, selesai. Saya berbuat lagi, saya mencuri lagi, saya membunuh lagi, saya merampok lagi, kan nanti ada pengampunan Tuhan, lalu selesai. Oleh sebab itu bahaya ajaran-ajaran palsu ini mau menurunkan derajat hakikat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Bayangkan saja Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, kalau semua orang menganggap bahwa tidak ada pertanggungjawaban daripada perbuatan dosanya, maka orang sebebas-bebasnya melakukan apa saja terhadap sesamanya. Tidak peduli dengan sesamanya, tidak menjaga hubungan persahabatan dengan sesamanya, tidak menjaga hubungan keselamatan, kebersamaan dengan sesamanya. Yang penting saya sendiri melakukan segala sesuatu menurut apa yang saya kehendaki dan saya mau, selesai. Tapi firman Tuhan mau mengatakan bagi kita bahwa mari kita lihat bahwa ajaran palsu ini, guru-guru palsu ini membawa ajaran yang sesat. Ajaran yang sesat ini adalah bahaya bersama. Karena ini bahaya bersama, mari kita perangi bersama. Karena keselamatan itu menyangkut dengan keselamatan bersama, keselamatan keluarga, keselamatan persekutuan, keselamatan masyarakat, keselamatan umat manusia dan ciptaan Tuhan. Kalau semua orang taat dan setia, pribadi taat dan setia, keluarga taat dan setia, tetangga-tetangga taat dan setia, seluruh masyarakat taat dan setia, pemerintah taat dan setia, maka seluruh kehidupan ini akan penuh dengan ketaatan dan kesetiaan, maka keselamatan Tuhan akan turun bagi kita. Jadi ini yang dimaksudkan dengan semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bukan pribadi saja, tetapi juga harus ditularkan kepada tetangga-tetangga kita, tularkan kepada teman kantor kita, teman perusahaan kita, persekutuan kita, di mana saja kita berada, orang tahu akan buah-buah iman yang kita percaya, mulai dari diri sendiri, mulai dari keluarga, mulai dari persekutuan, mulai dari hidup bermasyarakat, sampai kepada pemerintah sebagai hamba Allah. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita untuk memerangi ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran yang memecah belah di antara persekutuan, ajaran-ajaran yang tidak membangun persekutuan, ajaran-ajaran yang selalu dan senantiasa mengadu dombakan persekutuan Tuhan, tidak kokoh di dalam iman membangun persekutuan itu. Oleh sebab itu firman Tuhan mengajarkan kita pada hari ini lewat Yudas pasal 1 ini, mari kita bersama-sama melihat bahaya ajaran-ajaran palsu ini sebagai bahaya bersama, dan mari kita memeranginya secara bersama-sama. Bapak Ibu saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang ada di Roma, firman Tuhan ini menjangkau kita yang berada di Roma.
Roh Kudus ada di mana saja dan menjangkau kita lewat kebenaran firman-Nya. Oleh sebab itu, meskipun kita berada di rumah bersama suami, istri, orang tua, dan anak-anak, tidak mengurangi akan kehadiran Roh Kudus ada di dalam diri kita. Oleh sebab itu firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita untuk tetap diam di rumah, untuk tetap belajar di rumah, untuk tetap bekerja di rumah, untuk tetap berdoa di rumah. Kita mulai daripada keluarga dan rumah tangga kita sebagai basis pertahanan yang kuat di dalam memerangi berbagai macam ajaran-ajaran sesat yang ada, ajaran-ajaran sesat yang timbul di sekitar kita. Akhir-akhir ini kita berhadapan dengan virus corona yang mewabah seluruh dunia, terutama bangsa kita, Indonesia. Pemerintah telah menghimbau bagi kita supaya mari kita melihat bahwa bahaya virus corona ini adalah bahaya bersama kita, bahaya bangsa ini, bahkan bahaya bagi dunia ini. Oleh sebab itu pemerintah sebagai hamba Allah, kita harus taat dan setia untuk himbauan, untuk tetap di rumah, untuk tetap bekerja, beribadah di rumah, sampai pada waktu tertentu yang sudah ditentukan pemerintah, sudah normal kembali dan kita kembali lagi beraktivitas seperti sedia kalanya tanpa ada sesuatu halangan, rintangan apapun. Sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan. Tuhan telah memberikan hikmat bagi kita, akal pikiran bagi kita. Dan kita bukan sampai kepada hanya memahami bahwa kita sebagai makhluk yang sempurna, Tuhan telah memberikan akal dan pikiran, tapi kita juga harus berhikmat, menjaga hidup ini, menjaga persekutuan ini, menjaga hidup bermasyarakat ini, sesuai dengan keselamatan bersama-sama. Firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita semua supaya kita tetap selalu dan senantiasa mengarahkan seluruh hidup kita hanya kepada kehendak dan rencana Tuhan. Tidak ada yang bisa memisahkan kita daripada kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kita berada di rumah bersama suami, istri, orang tua, anak-anak. Di situ Tuhan hadir bersama dengan kita. Dan Tuhan memberkati seluruh hidup rumah tangga kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati seluruh pergumulan dan masalah hidup kita. Percayalah dan yakinlah bahwa segala sesuatu ini akan berakhir, dan Tuhan akan menyertai kita untuk melangkah dengan pasti berhadapan dengan janji-janji Tuhan. Mari kita berjalan dalam langkah iman di Minggu Prapaskah ini. Kita sedang berjalan dalam perjalanan Via Dolorosa. Biarlah kita yakin bahwa dalam minggu-minggu Prapaskah ini, di dalam pergumulan, tantangan, penderitaan, bahkan wabah virus corona, ini adalah bagian dari perjalanan iman kita, perjalanan Via Dolorosa. Sehingga pada waktunya kita sampai kepada tujuan kita, arak-arakan iman kita. Kita tahu bahwa kita tidak berjalan sendirian, tapi kita berjalan bersama dengan Yesus Kristus. Yakinlah dan percayalah bahwa Tuhan Yesus berjalan bersama dengan kita dalam situasi dan kondisi sekarang ini. Biarpun itu menguncangkan iman kita, tapi kasih Yesus Kristus melebihi dari segala-galanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita pada minggu ini. Damai sejahtera Kristus menyertai saudara-saudara sekalian yang ada di rumah. Damai sejahtera Kristus menyertai kita semua di minggu pagi hari ini. Semoga Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.